Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sahroh dengan NIM 2006551100113. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, semester 6 kelas B. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang Student Center Upload pada anak usia dini. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, anak usia dini adalah anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang memiliki karakteristik unik, egosentris, aktif dan energik, memiliki rasa ingin tahu yang kuat, eksploratif, spontan, memiliki imajinasi yang kuat dan tinggi, mudah frustasi dan senang dengan pengalamannya, serta pandai dalam bersosialisasi. Jadi, sebagai calon pendidik bagi anak usia dini, kita harus mengetahui cara yang efektif dalam pembelajaran bagi anak usia dini, tanpa memberikan tekanan, tanpa memberikan paksaan terhadap anak usia dini. Memberikan pembelajaran sesuai yang diminati oleh anak usia dini. Baik, di sini saya akan menjelaskan 6 poin tentang Student Center Upload pada anak usia dini. Pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu pembelajaran yang berpusat pada mereka yang bisa belajar secara tersendiri. Pendekatan ini yaitu memberikan kesempatan untuk memutuskan dua hal. Pertama, yaitu media yang ingin mereka pelajari, dan yang kedua, bagaimana mereka mempelajarinya. Dalam Early Children Education, pendidikan anak usia dini, yaitu adalah suatu kegiatan, suatu bagian dari kehidupan anak usia dini untuk memenuhi hak-hak anak. Sebagian dari hak-hak anak yaitu meningkatkan minat dan bakat anak. Yang kedua, hak pendidikan yang layak bagi anak. Yang ketiga, terpenuhinya pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam kelas DCE, anak akan mendapatkan suatu gambaran dari ketertarikan dari mereka itu apa. Jadi, guru harus memperhatikan dari masing-masing anak, mempertahankan dan memperluas penyelidikan dan memfasilitasi anak. Jadi, untuk kalian tahu, ini bisa menimbulkan rasa ingin tahu selama pembelajaran berlangsung. Dan yang kedua, dalam kelas DCE ini akan memberikan kesempatan yang benar dan pembelajaran sehingga anak akan berkembang sesuai dengan backgroundnya tersendiri. Lingkungan yang ramah bagi anak adalah guru atau orang tua yang melihat anak sebagai komponen dan yang kuat, daripada melihat anak yang hanya membutuhkan dan lemah. Poin yang ketiga yaitu pembelajaran berpusat pada anak. Di sini, guru memberikan murid kesempatan untuk belajar secara mandiri dan dari satu sama lain, serta melatih mereka dalam keterampilan yang mereka butuhkan untuk melakukannya dengan efektif. Guru menantang anak-anak dengan cara yang aman dan penuh respek untuk mengembangkan bersama-sama dan secara individu solusi mereka sendiri terhadap masalah-masalah yang diberikan sesuai dengan permasalahan mereka masing-masing. Dengan demikian, mendorong anak kerjasama, perkembangan keterampilan hidup, kemampuan mereka menganalisis kekuatan, kemampuan mereka untuk mengorganisasi, mengatur diri mereka sendiri. Dalam tujuan pembelajarannya pun ditentukan oleh mereka. Proses pembelajarannya harus mengumpulkan pengetahuan yang mereka miliki untuk mengetahui kemampuan mereka hingga bisa memberikan materi yang menarik untuk mereka. Maka dari itu, juga dalam proses pembelajaran, rencana tema dengan baik anak-anak harus diikut sertakan. Guru hanya menjembatani atau memberikan wadah untuk memilih berdasarkan keinginan anak. Juga dalam area bermain harus area yang aman bagi anak usia dini.
serta perencanaan dalam proyek. Pada tahap terakhir dalam proses pembelajaran, mereka atau guru mengevaluasi pembelajaran sehari-hari di akhir aktivitas kelas. Di akhir aktivitas kelas ini, guru akan bertanya pada anak, apakah kalian apakah kalian senang pada pembelajaran ini? Apakah ada kesulitan? Apakah ada kegiatan yang perlu diubah? Poin yang kelima yaitu pendekatan berpusat pada anak dalam kegiatan sehari-hari dan pembiasaannya. Hal-hal yang perlu diketahui untuk anak. Yang pertama, akan sangat ada keterlibatan yang kuat antara anak dan guru selama proses pembelajaran. Jadi, anak bukan cuma terhubung antara guru dan anak, tapi juga terlibat. Yang kedua, kebiasaan yang dapat diambil untuk mendukung perasaan yang dimiliki oleh mereka. Bertanggung jawab apa yang dilakukan oleh anak. Pembentukan karakter ini lebih mudah jika anak dilibatkan. Yang ketiga, bahkan akan menjadi suatu sumber belajar untuk anak lain, untuk pembentukan karakter anak yang lain. Seperti anak A menegur anak B yang membuang sampah sembarangan. Jadi, dalam lingkup ini, anak A hanya mengingatkan anak B. Jadi, di situ ada sumber belajar untuk anak yang lain. Yang keempat, mereka akan mencoba mengenal apa yang mereka butuhkan. Serta anak didorong untuk sharing pembagian opini dan ide-ide mereka. Juga, mereka juga dapat memfasilitasi perbedaan keinginan seperti pemilihan tema. Jadi, anak akan bisa bercerita dengan baik apa yang mereka butuhkan. Dari lingkup anak itu akan membentukkan kemandirian pada anak. Mereka akan mengetahui tentang menghargai perbedaan, kebutuhan mereka sendiri, dan pendapat, nilai, harapan, dan keinginan mereka sendiri. Itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan tentang Student Center Upload pada anak usia dini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.